Yanti. Mungkin sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi oke, yang saya hormati Pak Dedi Pradesa sekaligus Ketua MGMP Matematika Kota Medan. Yang saya hormati juga Pak Dedi Julian Dwi Panjaitan sekaligus Wakil Rektor UMN UMN. Terus ada yang saya hormati juga Ibu Rianti sekaligus host di acara kita hari ini. Serta tidak lupa yang saya hormati juga ibu bapak yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih sudah hadir. Semoga dengan adanya acara ini bisa menambah wawasan kita gitu. Dan sebelumnya saya mau minta maaf, bukan bermaksud saya mau menggurui, karena kebetulan saya juga emang masih lulusan yang baru. Saya baru lulus kuliah itu sekitar 2 tahun yang lalu gitu di ITB jurusan matematika. Dan jadinya memang saya itu bukan bukan backgroundnya dari pendidikan gitu, karena saya lulusan dari matematika murni gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada yang salah-salah mungkin harap dimaklumi gitu. Mungkin kita mulai aja. Saya izin share screen dulu. Ini saya pakai dua device. Jadi saya izin share screen sebentar. Oh, kebalik ya. Oke, nanti saya ubah. Oke, mungkin saya ubah dulu ya. Oke. Ah, oke. Seperti yang sudah yang tertulis, jadi materi hari ini itu mengenai persamaan dan fungsi kuadrat gitu. Jadi persamaan dan fungsi kuadrat itu di persamaan dan fungsi kuadrat ini nanti akan ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Mulai dari persamaan kuadrat dulu, itu terdapat definisi dari persamaan kuadrat, terus ada penyelesaian persamaan kuadrat, sifat akar-akar, dan menyusun persamaan kuadrat gitu. Untuk fungsi kuadrat ada tiga subtopik yang akan kita bahas. Jadi yang pertama ada definisi dari fungsi kuadrat, lalu ada grafik fungsi kuadrat dan menyusun fungsi kuadrat. Gitu. Nah, untuk persamaan kuadrat, jadi sesuai dengan yang tertulis, kita akan membahas definisi dari fungsi kuadrat dulu. Jadi, kalau secara definisi, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memuat satu variabel yang memiliki pangkat tertinggi atau derajat 2 gitu. Dan bentuk umum dari persamaan kuadrat ini seperti yang tertulis, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c-nya anggota bilangan real dan a-nya tidak boleh 0 gitu. Jadi kalau misalkan definisinya itu intinya dia harus memenuhi dari bentuk umum ini gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti yang ini yang pertama. Jadi kita mau menentukan apakah samaan ini adalah samaan kuadrat atau bukan. Sekarang kita lihat, kita bandingkan dengan eh, bentuk umumnya. Jadi kalau kita lihat bentuk umumnya itu ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi untuk persamaan kuadrat itu harus memuat x kuadrat, x sama konstanta gitu. Kalau kita lihat di sini 2x kuadrat min 5x plus 6. Berarti dia memenuhi persamaan kuadrat dengan a-nya 2, b-nya minus 5, dan c-nya 6. Seperti itu gitu. Jadi bisa kita tulis kesimpulan bahwa persamaan yang pertama sebentar. Oke, bahwa persamaan yang pertama ini adalah persamaan persamaan kuadrat. Seperti itu. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Boleh sekali untuk dibicarakan jika ada pendapat lain. Jika tidak ada, sekarang kita ke soal yang kedua. Di sini ada bentuknya x kuadrat minus 3x ditambah 4 per x sama dengan 0. Kira-kira di sini apakah bentuknya memenuhi persamaan kuadrat atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada bentuk yang berbeda dengan bentuk umumnya ya. Jadi di sini ada bentuk 4 per X gitu. Bentuk 4 per X ini membuat persamaan yang kedua ini bukan menjadi bukan Samaan persamaan kuadrat.
Betul sekali. Bukan persamaan Disingkat kuadrat. PK aja, Pak. Kenapa? Disingkat PK gitu ya, cepat Oh kita ya, udah biar lebih paham cepat gitu ya. aja ya. Iya. Oke, oke, boleh. Oke, untuk yang ketiga. Sama ya, yang ketiga di sini ada bentuk 4 per X ya. Berarti dia bukan bukan samaan kuadrat gitu. Dan yang terakhir, nah, di sini ada bentuk 2x min 1 pangkat 2 sama dengan 0. Kira-kira ini bentuk persamaan kuadrat atau bukan? Samaan kuadrat. Iya. Samaan kuadrat. Karena kalau kita jabarkan, Di bentuknya kuadrat itu tuh 2x minus 1 pangkat 2. Itu kan hasilnya menjadi 2x 4x kuadrat min kurang 1 kuadrat dikurang nol. 4x tambah 1. Oke, boleh ya langsung ya pakai rumus A Kuadrat min B kurang 4x kuadrat ya. tambah 1. Oke, bentuknya bisa kita ubah Kecilkan menjadi, sedikit Pak tampilannya Pak, nggak nampak. oh oke, dikecilin ya. 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Oke, berarti 4x kuadrat minus Kurang 4x 4x tambah tambah 1 sama dengan 0. Seperti itu. Jadi, persamaan yang keempat adalah persamaan kuadrat. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari Bapak Ibu sekalian? Pak, masih jelas sampai sini kayaknya. Kenapa? Maaf. Sudah Masih oke. jelas sampai di sini, Pak. Sampai Oke, sini sudah masih jelas, Pak. ya. Sudah jelas. Oke. Oke, terima kasih atas responnya. Oke, mungkin kita lanjutkan. Jadi, untuk definisi itu udah selesai. Dan yang kedua yang akan kita bahas itu adalah mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat. Gitu. Nah, untuk penyelesaian persamaan kuadrat sendiri yang diajarkan di SMA itu ada tiga ya. Ada yang pertama metode faktorisasi, ada metode kuadrat sempurna, dan ada yang rumus kuadratis, yang rumus ABC. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama yang akan kita bahas di sini ada metode faktorisasi. Dan kebetulan ini cara saya sendiri gitu. Jadi mungkin kalau ibu bapak nanti punya cara yang lain yang mungkin sama, yang serupa itu boleh-boleh aja gitu. Jadi untuk metode faktorisasi ini kita mau mengubah bentuk persamaan kuadrat menjadi perkalian dua bentuk aljabar kayak gitu. Nah, caranya di sini udah saya jabarkan. Jadi sesuai dengan bentuk umum, persamaan kuadrat itu kan bisa kita tuliskan menjadi ax kuadrat tambah bx tambah c gitu. Nah, untuk pemfaktorannya itu saya ubah menjadi ax tambah b dikali ax tambah q dibagi sama a sama dengan 0 gitu. Dengan P tambah Q-nya ini sama dengan B, dan P kali Q-nya sama dengan A kali C, gitu ya. Jadi mungkin sambil sambil saya jelaskan, sambil kita coba soalnya juga. Jadi di sini saya punya soalnya 2x kuadrat tambah 5x minus 3 sama dengan 0. Gitu. Mungkin kalau mau langsung, berarti kita harus mencari dua buah bilangan. Kita harus mencari dua buah bilangan, P dan Q di sini, yang hasilnya sama dengan B, dan P kali Q yang sama dengan A kali C. Gitu. Jadi kalau kita jabarkan dulu, di sini B-nya itu berarti tadi kita harus mencari dua buah bilangan yang yang penjumlahannya sama dengan B. B-nya itu 5 ya. B Iya, itu angka B-nya 5. 4X. Oke. Dan yang hasil kalinya sama dengan A kali C. Berarti di sini Min 2 6. dikali dengan minus 3. Seperti itu. Hasilnya minus 6 ya. Hmm. Oke, berarti kira-kira ada nggak perkalian dua buah bilangan yang hasil kalinya minus 6 dan penjumlahan yang hasilnya 5? 6 min 1. Oke, berarti angkanya itu adalah positif 6 dan minus 1. Min Gitu ya. 1. Oke, sesuai sesuai sama bentuk yang tadi saya tulis di atas. Berarti kita faktorkan menjadi AX tambah P, AX tambah Q dibagi A. Berarti di sini faktornya menjadi 2X, yang menjadi P-nya itu 6. Terus 2X yang menjadi Q-nya minus 1. Kita bagi sama A. Dibagi sama 2. Sama dengan 0. Gitu. Nah, setelah ini kita lihat. Misalkan P habis dibagi A. Berarti di sini kita cari mana yang habis dibagi sama 2. Yang habis dibagi sama 2 itu yang bentuk sebelah kiri atau yang bentuk sebelah kanan? Kiri. Kiri. Oke, betul. Jadi yang bentuk sebelah kiri ini masing-masing kita bagi sama 2. Gitu. 2X kita bagi sama 2 menjadi
X. Dan positif 6 kita bagi sama 2 menjadi positif 3. Seperti itu. Jadi bentuk faktornya kita peroleh X tambah 3 dikalikan dengan 2X minus 1 sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, setelah ini tinggal kita hitung masing-masing. Jadi yang sebelah kiri sama dengan 0. Karena kalau kita punya perkalian dua buah bentuk, perkalian dua buah bentuk sama dengan 0, berarti kemungkinannya salah satunya ada yang 0 atau bahkan dua-duanya. Gitu ya. Jadi di sini kita punya nilai dari X tambah 3 sama dengan 0 atau nilai dari 2X minus 1 yang sama dengan 0. Kayak gitu. Berarti kita peroleh yang ini plus 3-nya kita pindah ruaskan menjadi X. Berarti positif 3 pindah jadi minus 3. Dan 0 dikurangi 3 hasilnya minus 3. Gitu. Yang bentuk sebelah kanan kita punya berarti 2X-nya langsung aja ya. 0 tambah 1 itu menjadi 1. Dan 2-nya ini kita pindahkan menjadi kali. Dari kali menjadi bagi. Sorry. Berarti kita punya X-nya sama dengan 1/2 gitu. Jadi penyelesaiannya ada 2, X sama dengan minus 3 dan X sama dengan setengah. Atau biasanya kita tulis himpunan penyelesaian sama dengan X atau langsung aja ya, minus 3 dan setengah. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin atau ada yang ingin berpendapat untuk soal yang pertama? Lanjut, Pak. Kenapa? Atau apa nih? Lanjut. Oke, sebentar ini ada yang bertanya ya. Jadi, kenapa atau? Oke, kayak gini misalkan. Kalau misalkan kita punya bentuknya di atas ini aja ya. Berarti kalau misalkan kita punya A kali B sama dengan 0. Andaikanlah A-nya 1, B-nya 0. Berarti hasil kalinya 0 kan? Kayak gitu. Kalau misalkan A-nya 0, B-nya 2. Hasil kalinya juga 0. Boleh gitu. Atau bahkan dua-duanya 0 juga boleh. Kayak gitu. Jadi kita pakai katanya atau. Nggak harus dua-duanya, boleh salah satu, tapi boleh dua-duanya juga. Kayak gitu mungkin dari Bapak siapa tadi? Pak Amir Hamzah, gimana? Oke, jadi pakainya kata atau ya, bukan kata dan. Seperti itu. Kalau keduanya nol kan? Kalau kedua nol kan Pak. Tapi kan boleh salah satunya juga gitu. Nggak harus dua-duanya yang nol. Karena boleh salah satu dan boleh dua-duanya, jadi pakai kata atau. Kan kalau A atau B itu harus memenuhi salah satu atau boleh juga memenuhi dua-duanya gitu. Gimana Pak Amir? Iya, boleh keduanya pakai kata dan, tapi kan boleh salah satunya juga. Kalau boleh salah satu kan pakai kata atau. Kalau boleh salah satu, kalau boleh salah satu misalkan saya mau saya mau memakan ikan atau memakan ayam. Berarti kan boleh boleh aja saya makan ikan aja, boleh aja saya makan ayam aja, boleh aja saya makan dua-duanya kayak gitu. Ini juga sama, boleh aja nilai A-nya yang nol, boleh aja B-nya yang nol atau boleh dua-duanya yang nol. Oke, kita lanjut dulu ya. Kayak gitu. Oke. Oke, untuk yang kedua ada metode kuadrat sempurna. Nah, biasanya di SMA ini salah satu metode yang paling dibenci sama anak-anak karena emang paling ribet ya. Tapi kalau misalkan konsepnya dapat, nanti bisa, oh iya, sepertinya emang perlu materi logika matematika sih. Betul. Oke, kita lanjut. Jadi untuk kuadrat sempurna ini, kita mau mengubah bentuk umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat yang sempurna. Maksudnya kuadrat sempurna apa? Maksudnya kita punya suatu bentuk aljabar yang dikuadratkan, gitu. Nah, metodenya, ini metode, balik lagi, ini metode saya sendiri. Jadi kalau ada metode yang lain yang serupa, itu boleh juga. Jadi di sini untuk langkah pertama yang saya lakukan, kita bagi semua ruas. Jadi bentuk umumnya AX kuadrat tambah B tambah BX tambah C sama dengan 0, kita bagi semuanya dengan A gitu. Jadi kita mau membuat bentuknya X kuadrat gitu. Jadi angka di depan X kuadratnya itu harus 1. Ini kalau metode saya gitu. Berarti yang B-nya menjadi B per A, yang C-nya menjadi C per A. Kayak gitu.
Dan lalu habis itu yang C per A ini kita pindahkan menjadi minus gitu. Karena plus pindah jadi minus, kita pindah ruaskan. Nah, habis itu kita tambahkan kedua ruas dengan B per 2A kuadrat gitu. Nah, habis ini kita kan punya bentuk kalau misalkan saya tulis di atasnya mungkin kalau kita punya bentuk A tambah B kuadrat, hasilnya kan menjadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat ya, gitu. Berarti di sini bentuknya itu kan yang A itu jadi A itu X, terus B per 2-nya itu jadi B, gitu. Jadi kalau kita kuadratkan hasilnya menjadi A kuadrat atau X kuadrat, terus 2AB jadinya 2 kali X kali B per 2A, nanti hasilnya adalah B per AX, gitu. Jadi kalau yang bentuk tengahnya ini kan jadinya, saya tulis ulang, berarti kan 2 dikali X dikali sama B per 2A. Jadi nanti duanya ini bisa kita coret menjadi B per AX, kayak gitu. Nah, ditambah ditambah sama B per 2A dikuadratin. Jadi intinya kita ubah bentuknya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi di sini bentuk kuadrat sempurnanya itu adalah X tambah B per 2A kuadrat. Gitu. Oke, dan hasilnya jadinya sama dengan minus C per A ditambah B per 2A kuadrat. Nah, habis ini nanti tinggal kita selesaikan persamaannya. Berarti di sini mungkin saya contohkan pakai soal. Di sini bentuknya 2x kuadrat. 2x kuadrat ditambahkan dengan 5x minus 3 sama dengan 0. Gitu. Tadi langkah yang pertama kita bagi semua dengan 2. Kalau semuanya kita bagi 2, berarti hasilnya menjadi x kuadrat ditambah dengan 5 per 2x minus 3 per 2 sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, habis ini minus 3 per 2-nya kita pindah ruaskan, konstantanya kita pindah ruaskan. Berarti jadinya x kuadrat ditambahkan dengan 5 per 2x sama dengan 3 per 2. Kayak gitu. Nah, di sini tadi kita punya B per A-nya itu kan yang 5 per 2 ya. Jadi kedua ruas sekarang kita tambahkan dengan 5 per 2 kali 2. B per 2A ya. Tadi kita tambahkan dengan B per 2A kuadrat. Berarti bentuknya menjadi X kuadrat ditambah 5 per 2X. Kita tambahkan lagi dengan 5 per 2 kali 2 yang kita kuadratkan. Gitu. Dan sebelah kanan kita tambahkan juga. Jadi 3 per 2 kita tambahkan dengan 5 per 2 kali 2 kuadrat. Gitu. Oke. Jadi eh, setelah ini yang bentuk sebelah kiri kita ubah jadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi bentuknya itu tadi X ditambah B per 2A kuadrat. Jadi bentuknya itu bisa kita ubah jadi X ditambah 5 per 4 kuadrat. Kayak gitu. Nah, kalau nggak percaya, kalau ragu itu bisa dicek. Bisa kita hitung X tambah 5 per 4 kuadratnya manual. Gitu. Hasilnya pasti sama kayak yang atasnya. Kayak gitu. Dan yang sebelah kanan jadinya 3 per 2 ditambahkan dengan ini 5 per 4 ya. 5 per 4 dikuadratkan hasilnya menjadi 25 per 16. Jadi langsung aja saya samakan penyebut. 2 ke 16 itu kan dikali 8 ya. Jadi masing-masing atas yang bawah, atas dan bawah, kita kalikan dengan 8. 3 per 2 jadinya 16, penyebutnya 16, dan atasnya dikali 8 menjadi 24. Seperti itu. Nah, terus berarti kita punya bentuknya menjadi X ditambah 5 per 4 kuadrat sama dengan kita tambahkan penyebutnya udah sama jadi 16. 25 tambah 24 menjadi 49. Seperti itu. Nah, habis itu kalau kita mau menghilangkan kuadrat, tinggal kita akarkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi kalau misalkan kita akarkan, oke, jadi akar dari atau kita akan langsung di atasnya ya. Jadi sebelah kiri kita akarkan dan yang sebelah kanan kita akarkan, tapi berubah menjadi
dia berubah menjadi plus minus gitu. Karena kalau dia positif kita kuadratkan jadi positif dan kalau dia negatif kita kuadratkan jadi positif juga gitu. Jadi hasilnya bisa plus minus kayak gitu ya. Jadi kita punya ini ada akar dan kuadrat bisa kita coret ya ibaratnya ya. Jadi kita punya nilai dari X ditambah 5/4 sama dengan kita akarkan masing-masing 49 akarnya adalah 7 dan 16 akarnya adalah 4. Seperti itu. Lalu kita pindah ruaskan, berarti kita punya X-nya adalah plus minus 7/4 dikurangi dengan 5/4. Yang artinya kita punya nilai dari X yang pertama adalah 7/4 dikurangi dengan 5/4. Dan yang satu lagi kita punya nilainya yang negatif. Negatif dari 7/4 dikurangi dengan 5/4. Gitu. Ini 7 dikurangin 5 jadi 2 ya. 2/4 atau bisa kita perkecil nilainya menjadi 1/2. Gitu. Dan yang sebelah kanan kita punya nilainya minus 7 minus 5 menjadi minus 12. Kita bagi 4, jadi kita punya hasilnya adalah minus 3. Seperti itu. Jadi ini bentuknya, soalnya sama ya kayak soal yang tadi kita kerjakan melalui eh, faktorisasi. Dan jawabannya sama ya, setengah dan minus 3. Oke, setengah dan minus 3. Sama ya, seperti itu. Jadi ini adalah metode kedua untuk mencari penyelesaian persamaan kuadrat. Apa ada yang ingin ditanyakan mungkin? Bentuk radikal selalu lebih besar sama dengan nol. Oke, saya baca komen dulu. Hmm, oke. Efek square itu hanya berlaku untuk bilangan bulat. Istilah yang lebih tepat untuk metode ini adalah melengkapkan, oh ya, oke melengkapkan kuadrat ya, iya betul betul. Berarti bisa kita ubah ya nanti namanya ya. Mm-mm. Plus minus sebelah kanan kurang tepat. Oh, tapi mungkin kalau untuk SMA, kalau kita ubah plus minusnya di sebelah kiri itu anak-anak biasanya lebih bingung sih Pak. Jadi terkadang saya tulisnya di sebelah kanan aja supaya anak-anaknya lebih mengerti gitu. Karena nanti plusnya harus kita kali, minusnya harus kita kali masuk lagi, nanti kita kali negatif lagi, gitu. Plus minus sebelah kanan juga keliru. Ya, ini lebih ke apa ya, memudahkan supaya anak-anaknya itu mengerti, Pak. Karena biasanya kalau kita kuliah sih itu beda ya. Kalau misalkan SMA itu terkadang anak-anak tuh pengen yang ya udah yang gampang mereka mengerti gitu, Pak. Gitu ya. Mungkin saya lanjutin dulu. Bentuk yang ketiga itu ada rumus kuadratis. Berarti penulisan yang tepatnya plus minusnya di yang sebelah kiri. Berarti 49/16 saja. Kalau yang dulu saya pelajari dari dosen saya, kalau misalkan kita punya bentuk kuadrat, yang bentuk ya, itu di bawah yang X tambah 54 itu bentuk mutlak. Oke, berarti mutlak dari X tambah 54 kuadrat. Jadi kalau kita pindah ruaskan bentuknya jadi mutlak. Berarti gini ya maksudnya, Pak. Berarti bentuknya nanti jadinya mutlak dari X tambah 5/4. Hasilnya akan sama dengan akar dari 49/16. Gitu ya? Oke, betul. Tapi kan kalau misalkan bentuk mutlak, itu kan berarti kita punya X tambah 5/4 sama dengan 7/4. Atau yang satu lagi yang negatif 7/4 gitu kan. Jadi ujung-ujungnya sama sih Pak. Jadi mungkin lebih lebih apa ya, lebih disingkat aja. Kayak gitu. Jadi langkah-langkahnya ada beberapa yang bisa kita singkat kalau di SMA. Oke, boleh. Berarti nanti mungkin kalau penulisannya bisa lebih bagus seperti itu ya.
Oke, oke. Terima kasih Pak atas sarannya. Berarti kalau di sini mungkin saya bikin halaman baru. Jadi tadi dari bentuk X tambah 5 per 4 kuadrat sama dengan 49/16 ya. Berarti kalau kita acapkan itu jadi bentuknya mutlak. X tambah 5 per 4. Dan akar dari 49/16 adalah 7 per 4 gitu ya. Barulah di sini kita punya bentuknya X tambah 5 per 4. Kalau mutlak itu berarti hasilnya bisa sebetulnya dia positif. Atau yang satu lagi, X tambah 5 per 4-nya bentuknya jadi negatif gitu ya. Oke, nanti kita peroleh hasilnya sama. X-nya sama dengan setengah. Dan yang kedua, X-nya sama dengan minus 12 per 4 jadi minus 3. Gitu? Mungkin Pak? Pak Oke, Andi, boleh saya bicara nggak ya? boleh, boleh Bu. Eh, Gini Pak, itu sepertinya Mm-mm. jadi em, jadi membingungkan ya dari kuadrat kemudian ada nilai mutlak. Sepertinya yang Pak Handi itu sudah betul, yang X plus hanya ada bentuk akarnya ya, ada bentuk tanda akar. Mm-mm. Nah itu maaf sebaiknya tidak ada bentuk tanda akar di sana. Jadi setelah X ditambah 5 per 4 itu dikuadratkan itu kembali ke konsep asal waktu itu pas siapa ya yang menerangkan itu konsep X kuadrat sama dengan A misalnya seperti itu. Jadi X sama dengan plus minus akar A. Jadi jangan dibuatkan akar dulu di situnya, tapi langsung X ditambah 5 per 4 sama dengan plus minus akar. Itu sudah betul hanya menghilangkan akar saja. Hanya itu mungkin. Konsep asalnya kan jika ada X kuadrat sama dengan A, maka X sama dengan plus minus akar A. Itu kan seperti itu Iya, betul, konsep betul Ibu. asalnya. Betul. Ya, Mungkin lebih bagusnya kayak gitu ya. Jadi kalau sepertinya kita itu. Jadi punya bentuk kuadrat, nggak tanda usah kita akarnya aja tulis. jangan dipakai. Iya. Iya, Jadi oke. anak-anak Terima kasihan kasih nanti Bu akan sarannya. bingung. Mm-mm. Punten ya, Pak ya. Ya, terima Oke, kasih ya. makasih Bu atas sarannya. Jadi betul ya, kalau intinya kalau misalkan kita punya X kuadrat sama dengan A, itu jadinya plus minus akar A. Kayak gitu ya. Supaya lebih gampang untuk menjelaskan ke anak-anaknya. Oke, terima kasih atas sarannya Ibu Bapak. Jadi kita lanjutkan aja ya, karena berhubung waktunya juga nggak begitu banyak. Jadi untuk rumus yang ketiga, oke, rumus yang ketiga kita punya rumus kuadratis. Kalau di sini kami menyebutnya rumus kuadratis, mungkin ada perbedaan nama juga. Jadi rumus ini tuh sebetulnya diperoleh dari bentuk kuadrat sempurna yang tadi, atau eh, bentuk ini ya, bentuk yang kita ubah jadi kuadrat. Nah, ini kalau misalkan kita selesaikan, tadi ya, kita kan punya nilai dari X tambah B per A kuadrat sama dengan minus C per A ditambah B per 2A kuadrat. Kalau kita jabarkan, kita punya bentuknya itu X ditambah B per 2A kuadrat. Hasilnya akan sama dengan yang sebelah kanan itu jadinya B kuadrat per 4A, per 4A kuadrat, maaf. Dan yang sebelah kiri, kalau kita samakan penyebut menjadi 4A kuadrat, berarti yang atas kita kalikan dengan 4A, berarti jadinya minus 4AC. Seperti itu. Atau bisa kita tulis jadinya X tambah B per 2A, jadi sama dengan B kuadrat minus 4AC dibagi sama 4A kuadrat. Kayak gitu, ini kuadrat ya. Gitu. Jadi sama kayak tadi, kalau kuadrat itu bisa kita ubah bentuknya jadi X tambah B per 2A. Jadinya plus minus akar ya tadi ya. Plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi sama 4A kuadrat. Yang bentuk penyebutnya itu bisa kita keluarkan dari akar. Berarti kita punya jadinya X plus B per 2A sama dengan plus minus yang atas masih dalam akar B kuadrat min 4AC yang penyebut kalau kita keluarkan dari bentuk akarnya itu menjadi 2A. Kayak gitu. Nah, B per 2A-nya kita pindah ruaskan. Berarti jadinya min B. Penyebutnya udah sama ya, jadi bisa kita gabung. Plus minus akar B kuadrat min 4AC kita bagi sama 2A. Seperti itu. Jadi inilah asal 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 muasal dari rumus kuadratis yang tadi udah saya tulis di bawah. Nah, jadi kalau misalkan biasanya saya suka ngasih pilihan, kalau emang kalian
ke anak-anak. Kalau emang mereka masih masih kurang paham pemfaktoran, itu bisa pakai rumus kuadratis gitu. Tapi ya balik lagi biasanya angkanya lebih gede gitu. Jadi ada plus minusnya pasti kayak gitu. Jadi contohnya kita coba soal yang sama kayak yang tadi. Jadi biasanya kalau saya ke anak-anak, saya minta anak-anaknya itu tulis dulu berapa nilai A, B, C-nya kalau untuk rumus kuadratis. Jadi nilai A-nya di sini adalah 2, nilai B-nya adalah 5, dan nilai C-nya adalah -3. Seperti itu. Dan kalau kita masukkan ke rumus kuadratis, tadi untuk mencari X1 dan X2 adalah minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC kita bagi sama 2A gitu ya. Jadi kita masukin nilai ABC-nya. Jadi nilainya minus B menjadi -5 plus minus akar berarti B kuadrat 5 kuadrat minus 4AC berarti 2 sama -3 ya. Oke. Lalu kita bagi sama 2 kali A-nya 2. Seperti itu. Kalau kita hitung hasilnya menjadi -5 plus minus yang dalam akar itu 5 kuadrat 25. Minus 4 kali 2 -8. Lalu kita kalikan -3 jadi positif 24. Oke. Lalu kita bagi sama 4. Seperti itu. Jadi kita peroleh nilai dari X1 atau X2-nya. -5 plus minus akar 49 langsung aja ya 7. Kita bagi dengan 4. Gitu. Artinya kita punya nilai dari X1-nya sama dengan -5 plus 7 dibagi 4. X2-nya -5 minus 7 dibagi sama 4. Gitu. -5 tambah 7 menjadi 2. 2/4. Dan yang X2-nya -12 dibagi 4. Berarti hasilnya kita punya yang pertama 2/4 atau kita perkecil jadi 1/2. Dan X2-nya kita peroleh -12 bagi 4 menjadi -3. Gitu. Jadi sama aja mau pakai cara yang mana gitu untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Seperti itu mungkin. Dan untuk sebetulnya untuk persamaan kuadrat ini ada beberapa kasus. Jadi ini tadi saya lupa jelaskan. Jadi yang bentuk B kuadrat min 4AC ini adalah nama lainnya adalah diskriminan gitu. Jadi diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Jadi B kuadrat min 4AC ini digunakan untuk si diskriminan ini digunakan untuk mencari banyaknya akar-akar persamaan kuadrat gitu. Sebetulnya untuk akar-akarnya nanti dibagi jadi 3. Yang pertama kalau diskriminannya positif, dia punya 2 akar real yang berbeda gitu. Kalau diskriminannya sama dengan 0, dia punya 2 akar real tapi sama gitu. Jadi nilainya sama persis. Dan kalau diskriminannya nanti negatif, dia tidak punya akar real. Seperti itu. Jadi terkadang kalau emang kita coba faktorin sesuatu persamaan kuadrat, kalau nggak bisa difaktorin berarti ada kemungkinan ya, belum tentu, tapi kemungkinannya nilai dari diskriminannya bisa aja negatif gitu, jadi nggak ada akar realnya. Jadi mungkin kalau ada kasus-kasus soal yang seperti itu, bisa kita cek dulu diskriminannya, supaya bisa kita pastiin apakah akar realnya ada atau tidak ada. Seperti itu. Bagaimana mungkin ada pendapat lagi? Oke. Kalau tidak ada, nah yang selanjutnya ada sifat akar-akar dari persamaan. Jadi solusi dari persamaan itu biasanya kita sebutnya akar-akar ya. Jadi misalkan kita punya, tadi kan kita punya 2 akar-akar ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat, di sini saya misalkan kita kasih nama X1 dan X2. Gitu. Itu akar-akar persamaan dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, tadi kan berdasarkan eh, rumus kuadratik, oke kuadratik ya berarti ya, dari Pak ini. Beni Hakim. Oke. Jadi kalau dari rumus kuadratiknya, nilai X1-nya itu kan minus B plus akar diskriminan per 2A, dan X2-nya minus B minus akar diskriminan per 2A.
Berarti kalau kita mau mencari nilai dari X1 yang pertama, kalau misalkan kita mau mencari nilai X1 tambah X2, berarti hasilnya jadinya X1-nya minus B ditambah akar diskriminan dibagi sama 2A. Dan kita tambahkan dengan X2-nya minus B minus akar diskriminan dibagi sama 2A. Gitu. Di sini positif akar D dan negatif akar D itu akan hilang ya. Berarti hasilnya menjadi minus B dengan minus B itu menjadi minus 2B. Lalu kita bagi dengan 2A. Sama-sama kita bagi 2, kedua ruas, atas dan bawah. Berarti kita punya hasilnya adalah minus B dibagi dengan A. Seperti itu. Untuk X1 tambah X2. Jadi kita bisa mencari penjumlahan dua akar-akarnya dengan rumus minus B dibagi A. Seperti itu. Itu mungkin rumus yang udah sangat umum ya di persamaan kuadrat. Oke. Lalu selain penjumlahan, bisa juga kita mencari eh, perkalian ya. Jadi X1 kita kalikan dengan X2, berarti kan jadinya minus B tambah akar diskriminan. Kita bagi dengan 2A. Lalu kita kalikan dengan minus B minus akar diskriminan. Kita bagi dengan 2A. Oke, kalau kita kalikan bentuknya yang atas minus B kali minus B jadi B kuadrat. Minus B kali minus akar D jadi plus B akar D. Terus akar D tambah, kali minus B jadi minus B akar D. Dan akar D dikali minus akar D menjadi minus D. Gitu ya. Dibagi, penyebutnya 2A kali 2A menjadi 4A kuadrat. Seperti itu. Berarti ini minus B akar D dan positif B akar D itu habis ya. Kita punya hasilnya menjadi B kuadrat minus D. D-nya kita ganti aja ya. Tadi diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Lalu kita bagi sama 4A kuadrat. Seperti itu. B kuadratnya habis. Terus minusnya kita kalikan ke dalam menjadi 4AC. Dibagi 4A kuadrat. 4A kuadrat itu kan berarti 4A dikalikan dengan A. Gitu. Jadi kedua kedua sisi kita bagi sama 4A, jadi habis. 4A-nya, jadi hasilnya adalah C per A. Ini adalah hasil dari X1 dikalikan dengan X2. Seperti itu. Itu untuk bentuk perkalian. Dan ada juga bentuk pengurangan. Jadi untuk bentuk pengurangan kita cari dulu mana yang lebih besar biasanya. Jadi biasanya untuk yang bentuk pengurangan, saya misalkan dulu. Jadi saya misalkan dulu. Nanti nilai X1-nya lebih besar dari X2. Jadi kalau kita punya X1 lebih besar dari X2, nanti nilai dari X1 minus X2 jadinya, oke, berarti minus B tambah akar D dibagi 2A, kita kurangi sama minus B minus akar D dibagi sama 2A, gitu. Di sini minus B dengan minus B habis ya, karena kita kurangi. Berarti kita punya nilai akar D dikurangin minus akar D, berarti jadi positif. Akar D tambah akar D jadinya 2 akar D dibagi. Penyebutnya sama, 2 akar 2A. Sama-sama dibagi 2 atas bawah. Berarti kita punya akar D dibagi A. Gitu. Itu nilai dari X1 minus X2. Cuman kalau biasanya mungkin ke siswa boleh langsung, boleh boleh aja langsung dikasih rumusnya atau boleh dijabarin dulu. Biasanya kalau anak-anak yang malas ribet itu mereka malas tuh ngelihat mereka malas ngelihat penjabarannya karena bikin mereka pusing gitu. Tapi untuk anak-anak yang emang punya passion di matematika biasanya malah seneng karena mereka tahu asal-usul rumusnya. Seperti itu. Gimana mungkin untuk sifat akar-akar ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Jika tidak ada, mungkin kita lanjut
ke contoh soal. Di sini misalkan kita punya dua akar-akarnya tadi X1 dan X2 dari persamaan kuadrat, X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Kita mau mencari nilai dari 1 per X1 tambah 1 per X2. Jadi ini bentuk lainnya ya, bentuk yang modifikasi. Hmm. Iya betul. Jadi ada tapi anak-anak itu beda-beda sih. Ada yang mau tahu asal mulanya, tapi ada yang ya udah yang penting rumus gitu kalau yang saya temuin. Jadi kadang tergantung sama tipe anaknya gitu. Oke, kita lanjut. Berarti di sini kita punya yang kita cari adalah nilai dari 1 per X1 tambah 1 per X2. Kalau kita hitung nilainya, berarti kan penyebutnya sama, beda ya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Yang 1 per X1 kita kalikan X2 atas bawah. Yang sebelah kanan kita kalikan X1 atas bawah. Jadi penyebutnya sama gitu. Berarti kan hasilnya sama dengan X2 dibagi sama X1 kali X2. Kita tambahkan dengan X1 dibagi sama X1 X2 gitu. Kalau kita lihat penyebutnya udah sama ya. Jadi bisa kita gabungkan. Penyebutnya adalah X1 X2. Yang atas X2 tambah X1 atau boleh kita tulisnya sebagai X1 tambah X2. Sama aja ya kalau penjumlahan. Habis ini tinggal kita masukin rumusnya. Tadi X1 tambah X2 itu bisa kita tulis sebagai minus B per A. Lalu kita bagi sama, C per A. oke betul, C per A ya. Seperti itu. Ini kalau mau langsung masukkan angkanya boleh atau B kalau per C. mau, iya betul sekali. Jadi kalau mau kita ubah jadi bentuk perkalian dulu juga boleh. Kalau misalkan kita ubah bentuknya, berarti hasilnya kan jadinya min B per A. 4 per Lalu 3. kita kalikan dengan C per A, kita balikin jadi A per C. Jadi di sini A-nya bisa kita coret dulu. Mau kayak gini boleh atau mau langsung masukin angkanya juga boleh. Karena berhubung A-nya 1 ya, jadi gampang juga. Gitu. Jadi hasilnya betul tadi minus B jadinya minus 4 dibagi C-nya 3. Seperti itu. Minus 4 per 3. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk sifat akar-akar persamaan. Iya, betul. Kalau emang bisa difaktorkan, boleh pakai pemfaktoran. Kita cari nilai X1 dan X2-nya dulu. Bisa Gitu. langsung gitu ya Pak ya? Iya, betul. Bisa bisa langsung mencari X1 dan X2 Iya, dulu sama atau aja. bisa juga kita masukin rumus yang ini kita. Jadi ada banyak cara ya terkadang untuk mengerjakan suatu soal. Itulah mungkin yang saya suka dari matematika. Kita. Kadang banyak versi tapi semuanya juga betul. Gitu. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi kita lanjut ke menyusun persamaan kuadrat yang baru. Jadi tadi kita udah punya persamaan kuadrat, kita mau mencari akar-akarnya. Nah, kalau di kasus ini kita punya akar-akarnya, lalu kita mau mencari persamaan kuadratnya, gitu. Dan untuk mencari persamaan kuadratnya, tadi kan kalau dengan bentuk pemfaktoran itu kita punya perkalian dua bentuk sama dengan nol, terus masing-masing nol, gitu ya. Nah, ini kebalikannya, kita punya dua bentuk perkalian. Jadi di sini bentuk pertama x min x1 dikalikan dengan x min x2 sama dengan nol, gitu. Nah, tapi ini kita nggak mau mencari nilai x-nya. Kita mau mengalihkan satu-satu. Jadi kita kalikan x dengan x jadi x kuadrat, x dengan min x2 menjadi min x2x, min x1 kali x menjadi min x1x, lalu min x1 kalikan dengan min x2 menjadi positif x1 kali x2 sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada min x1x dan min x2x, mereka sama-sama negatif dan sama-sama punya x. Jadi bisa kita keluarkan x-nya. Jadi X-nya kita keluarkan dan minusnya kita keluarkan menjadi X1 tambah X2X. Kita. Lalu ditambahkan dengan X1 kali X2. Jadi ini salah satu contoh, salah satu cara untuk menyusun persamaan kuadrat. Kalau yang diketahui akar-akarnya. Seperti itu. Jadi di sini contoh soalnya, kita punya, misalkan ada suatu persamaan kuadrat, X kuadrat min 3X tambah 7 sama dengan 0. Memiliki akar-akar alfa dan beta. Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 2 alfa dan 2 beta adalah titik-titik-titik.
Nah, kalau di kasus ini X kuadrat min 3X tambah 7, apa bisa difaktorin? X kuadrat. Jadi kalau kita lihat bentuk X kuadrat min 3X plus 7 ini nggak bisa difaktorin ya. Jadi yang hasil kalinya 7, yang jumlahnya minus 3 itu nggak ada ya. Jadi kita nggak bisa mencari nilai alfa betanya dulu. Nah, makanya cara lain ya. Berarti kita punya akar-akar persamaan yang mau kita cari itu kan 2 alfa dan 2 beta. Kita misalkan 2 alfanya itu menjadi X1 dan 2 betanya menjadi X2 gitu. Seperti yang rumus ini, seperti rumus ini. Jadi kita cari dulu nilai X1 tambah X2 dan kita cari nilai X1 kali X2 gitu. Jadi kalau kita cari nilai X1 tambah X2 dulu, nilai dari X1 tambah X2, berarti kan nilainya adalah X1-nya 2 alfa ditambah X2-nya 2 beta. Seperti itu. Jadi karena mereka sama-sama punya 2, jadinya 2 bisa kita keluarkan dalam kurung alfa tambah beta. Gitu ya. Nah, untuk alfa tambah beta itu bisa kita pakai rumus yang tadi, yang min B per A. Jadi kalau kita masukkan ke rumus minus B per A, kita tentukan dulu ya X, A, B, C-nya. Tadi kita punya di sini berarti A-nya 1, B-nya minus 3, dan C-nya sama dengan 7. Gitu. Berarti nilai dari min, sorry, 2 kali min B per A, berarti jadinya 2 dikalikan dengan minus dari B, berarti kan jadi positif 3 ya, dibagi sama A-nya 1. Berarti hasilnya 6. Seperti itu. Mungkin lebih rapi ke bawah. Jadi sama dengan 6. Dan nilai dari X1 kali X2-nya, berarti jadinya 2 alfa kita kalikan dengan 2 beta. Berarti jadi 4 dikalikan dengan alfa kali beta. Dan alfa kali beta bisa kita hitung dengan rumus C per A. Gitu ya. Berarti C per A-nya 7 per 1 dikalikan 4 menjadi 28. Gitu. Berarti kita punya persamaan kuadratnya. Persamaan kuadratnya. Berarti kan tadi X kuadrat, kita tulis dulu rumusnya. X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, di sini tinggal kita masukkan nilai X1 tambah X2-nya. Berarti X1 tambah X2-nya itu 6 ya. Ditambahkan dengan X1 kali X2-nya 28 sama dengan 0. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Oke, sama Pak. Oke, sip. Nah, ya. Oke. Terima kasih mungkin responnya, Bu. Untuk persamaan kuadrat berarti udah beres materinya. Dan mungkin di sini saya lupa mengabarkan. Jadi akan ada satu kuis untuk persamaan kuadrat. Hmm, Oke. Oke, jadi ada satu kuis untuk persamaan kuadrat dan untuk yang menjawab tercepat nanti akan ada e-wallet. Jadi nanti mungkin uh, saya minta bantuan Bu Rianti untuk pilih satu orang. Jadi mungkin saya langsung tampilkan soalnya. Ini soalnya. Mungkin bisa dicoba dan nanti untuk satu orang tercepat yang benar jawabannya dan bisa menjabarkan jawabannya itu dapat e-wallet. Silahkan dicoba mungkin Ibu Bapak. Nanti bisa resign aja kalau udah. Jangan sampai terkecoh ya, karena jumlah kuadrat ya.
Bentar. Izin Pak, Ya, Pak Hendi jawaban A-nya -3 atau 2 Pak? oke. Berarti ini dengan Ibu siapa? Ibu Eli Oktaviana. Oke, mungkin boleh dijabarkan Ibu bagaimana? Jika Berarti, jumlah kuadratnya itu kan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat oke. sama dengan X1 tambah X2 buka kurung tutup kurung Mm-mm. X1 kuadrat X1 tambah X2 kuadrat lalu Ya, dikurang 2 kali X1 kali X2 oke. ya Sama sama dengan, dengan ini mm-mm. kan jumlah kebalikan berarti 1/X1 ditambah 1/X2 ya Pak Handi. Oke, 1/X1 tambah 1/X2 ya. Ya, Berarti sama dengan tadi kita ganti 1/X. namanya aja mungkin ya, Ya, supaya tadi beda ini X3, X4 gitu ya. ya boleh. Berarti, Tadi kita udah sepakat di penjelasan mm-mm. Pak Handi tadi tadi memang 1/X3 tambah 1/X4 ini kita anggap min B per C tadi ya Pak ya. Oke, betul. Ya, min B per C. C, tapi Sedangkan untuk persamaan X1 kedua ya. tambah Mm-mm. ya X1 tambah X2 kuadrat ini min B per A jadi Oke, dikurang 2 C per A. oke. Ini persamaan yang ke satu ya. Ini persamaan yang satu, ini Iya, persamaan yang kedua. Mungkin kita bedain. ya, ya. I min B2 Jadi per C2. Oke, min B min B 1 per A1-nya kan itu posisi jadinya pandi karena negatif jadi 2 kuadrat oke, nanti hasilnya 4. Sedangkan oke, nanti C per A itu adalah min A per 1 jadi negatif kali negatifnya menjadi 2A. Lalu sama oke, dengan untuk min B2 per C2-nya jadi B-nya adalah min 8 jadi nanti menjadi positif jadi 8 per A kurang 1. oke, Ya, 8 per A kurang 1. oke. Jadi Mm-mm. Jadi nanti kita di punya ruas 4. kiri 4 tambah hasilnya adalah 2A. Oke, Ya, jadi sama 8A, dengan 8 8. per A kurang 1. Nanti dikali Oke, silang, Pak Handi, ya. dikali Ketika silang 4 silang, ditambah 2A dikali A kurang 1, itu nanti kan menghasilkan, ya nanti ini 4 kali A, 4 kali min 1, lalu nanti ada 2 kali A, 2A kuadrat dikurang 2A. Itu nanti hasil yang di sebelah kiri itu 2A kuadrat oke, 2 ditambah 2A kuadrat, dikurang 4. Ya, 2A kuadrat ditambah 2A 2A dikurang kuadrat, 4 sama dengan 8. tambah 2A kurang 4 sama dengan 8. Ya, lalu nanti saya pindahkan aja 8-nya ke sebelah kiri supaya nanti mudah memfaktorkannya. 2 Oke, kuadrat tambah 2A dikurang 12. Lalu untuk ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi 2, A kuadrat tambah A dikurang oke. 6 sama dengan 0. Nanti kita faktorkan A tambah 3 dikali A kurang 2, sehingga nanti A-nya -3 atau A-nya 2, Pak Andi. Oke, betul ya Ibu. Jadi Ya, mungkin, oke, nanti hadiahnya dihubungi lagi. Mungkin bisa kirim, bisa chat, bisa kasih nomor teleponnya ke Bu Rianti dulu. Gitu. ya Nanti akan terima kami kasih Pak hubungi. Andi. Gitu. Ya, terima kasih Pak Andi. Oke, oke. Berarti nanti tenang aja buat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain. Nanti akan ada 2 kuis lagi untuk fungsi kuadrat. Jadi intinya semuanya akan punya kesempatan ya. Oke. Jadi kita lanjutkan ke fungsi kuadrat dulu untuk sekarang, karena berhubung waktunya nggak lama. Untuk fungsi kuadrat, seperti yang tadi sudah dijelaskan, eh, ada 3 topik yang akan kita bahas. Ada definisi, ada grafik, dan ada menyusun fungsi kuadrat. Seperti itu. Untuk definisinya, mirip seperti persamaan kuadrat. Jadi, kalau fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi dengan variabel derajat 2 atau pangkat terbesarnya 2 yang bentuk umumnya itu seperti yang udah tertulis di layar gitu. Jadi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Atau terkadang ada yang mengganti fx-nya menjadi y gitu. Jadi bentuknya y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Seperti itu. Dengan a, b, c-nya adalah bilangan real dan sama, a-nya itu tidak boleh nol. Karena kalau a-nya nol itu bukan menjadi fungsi kuadrat. Gitu. Seperti itu.
Mungkin di sini contohnya untuk yang pertama, fx sama dengan 2x kuadrat tambah 5x minus 3. Apakah ini fungsi kuadrat? Iya. Oke, betul. Ini fungsi kuadrat ya. Lalu bentuk yang kedua, x kuadrat per 2 ditambah 5x minus 3. Iya. Oke, fungsi kuadrat juga. Karena penyebutnya 2 ya, bukan variabel ya. Jadi kalau penyebutnya variabel itu nggak boleh. Gitu. Kalau untuk bentuk yang ketiga, Bukan. bukan ya. Karena kalau 3 per x kuadrat itu bentuknya menjadi 3x pangkat minus 2 ya, bukan 3x pangkat 2. Bentuk yang keempat, Iya. oke, Iya. fungsi kuadrat. Karena kalau kita jabarkan nanti memenuhi bentuk umum. Seperti itu. Oke, itu untuk definisi fungsi kuadrat. Oke, yang apakah ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin untuk definisi? Kalau tidak ada, sekarang kita akan membahas grafik. Jadi kalau fungsi kuadrat itu nanti akan ada grafiknya. Dan grafiknya itu akan berbentuk parabola yang terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, tergantung dari nilai koefisien X pangkat 2-nya. Gitu. Atau tergantung dari nilai A-nya. Kalau A-nya positif, dia akan terbuka ke atas. Atau biasanya kalau saya nyebutnya itu bentuknya kayak U. Kalau ke anak-anak. Karena anak-anak kadang-kadang apa ya suka bingung terbuka ke atas itu maksudnya gimana. Jadi suka saya misalkan kayak bentuk U dan yang bentuknya kayak N atau yang terbuka ke bawah itu untuk nilai A-nya yang negatif atau koefisien X pangkat 2-nya negatif. Seperti itu. Itu untuk bentuknya dulu. Dan untuk eh, bentuknya di sini nanti ada beberapa jenis untuk grafik fungsi kuadrat. Ada 3 jenis tergantung sama diskriminannya. Jadi diskriminannya masih sama, rumusnya B kuadrat minus 4AC. Kalau diskriminannya positif, nanti grafik fungsi kuadrat itu akan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Jadi di sini gambarnya kayak yang ini. Jadi nanti akan ada dua titik potong sumbu X, ini sumbu X-nya. Dan kalau diskriminannya 0 sama dengan 0, nanti grafiknya itu hanya akan menyinggung gitu. Kalau menyinggung berarti hanya di 1 titik. Dan kalau diskriminannya negatif, dia akan ngambang bahasanya atau bisa kita bilang tidak memotong ataupun tidak menyinggung sumbu X gitu. Dan bentuknya balik lagi tergantung sama A-nya. Kalau nanti A-nya positif, dia kan akan ngambang di atas atau biasanya kita sebutnya sebagai definite positif. Maksudnya apa? Maksudnya untuk setiap nilai X, si fungsi kuadrat ini pasti nilainya positif gitu. Itu untuk A yang positif dan diskriminannya yang negatif gitu. Dan kebalikannya, kalau A-nya negatif, diskriminannya negatif, nanti dia akan ngambang tapi ngambangnya di bawah sumbu X. Nah, artinya nilai fungsi kuadratnya ini dia akan bernilai negatif untuk setiap x-nya gitu. Jadi kalau kita masukin nilai x berapapun ke fungsi kuadratnya, kalau a-nya negatif, diskriminannya negatif, hasilnya pasti negatif selalu. Seperti itu. Nah, jadi itu untuk mencari untuk sifat fungsi kuadrat. Jadi untuk asal usulnya itu sebetulnya dari persamaan kuadrat. Kalau kita mau mencari titik potong sumbu x itu kan berarti kita masukin nilai y-nya 0 ya. Nah, nanti kalau kita masukin nilai y-nya 0, terus kita cari pakai persamaan kuadrat. Kalau kita hitung diskriminannya tadi kan kalau misalkan diskriminannya positif akan ada 2 akarial yang berbeda. Nah, artinya nanti akan ada 2 nilai x yang memenuhi gitu. Begitupun kalau diskriminannya 0, nanti akarialnya kembar. Atau kalau kita lihat di grafik, nanti dia cuma memotong 1 titik. Menyinggung 1 titik di sumbu X. Dan kalau diskriminannya negatif, tadi nggak akan ada akarialnya. Atau artinya dia nggak akan memotong sumbu X. Seperti itu. Itu untuk 3 jenisnya. Dan untuk menggambarkannya gimana? Nah, biasanya kalau saya mengajarkannya, itu ada beberapa hal yang harus kita cari. Ada yang pertama, kita harus mencari sumbu simetrinya. Jadi kalau definisinya, sumbu simetri itu adalah suatu garis yang membagi kurva menjadi 2 bagian yang sama bentuk dan sama besar. Gitu. Dan sumbu simetri dapat ditentukan dengan rumus min B dibagi 2A. Gitu. Atau biasanya kalau kita punya bentuk grafiknya kayak U tadi, jadi kalau sumbu simetri itu biasanya di tengah-tengah sini nih.
Nah, ini sumbu simetrinya. Jadi dia bakal ngebagi dua dua sisi, dua buah, membagi grafiknya menjadi dua buah, apa ya sebutannya? Berarti pokoknya membagi grafik menjadi dua bagian yang sama besar gitu. Dan untuk mencarinya, rumusnya minus B dibagi 2A. Asal-usulnya sebetulnya dari nilai X1. Jadi nilai X1 kita tambahkan dengan X2. Tapi karena dia tengah-tengahnya, jadi kita bagi 2. Gitu. Makanya tadi kan X1 tambah X2 itu min B per A. Karena tengah-tengahnya kita bagi 2. Jadi min B dibagi dengan 2A. Gitu. Itu asal-usulnya. Dan setelah mencari sumbu simetri, kita harus mencari titik puncak. Untuk titik puncak sendiri, di sini titik puncak sendiri diperoleh ketika X-nya itu di sumbu simetri. Jadi ketika X-nya di sumbu simetri, nah kalau kita cari nilai Y-nya itu menjadi titik puncaknya. Gitu. Jadi untuk mencari Y-nya itu tinggal kita peroleh titik puncak, kita peroleh dengan mensubstitusi nilai XP yang tadi kita peroleh ke dalam fungsi kuadratnya. Gitu. Dan nanti kalau kita coba substitusikan nilai X-nya min B per 2 ke persamaan ini, nanti akan kita peroleh hasilnya itu B kuadrat min 4AC dibagi sama min 4A. Gitu. Tapi mungkin karena waktunya terbatas ya, jadi nggak saya substitusikan. Tapi kalau kita substitusikan nilai min B per 2, pasti hasilnya ini. Gitu. Dan setelah itu, untuk mencari titik potong sumbu X, yang ketiga, kita cari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Untuk mencari titik potong sumbu X itu kita peroleh nilai Y atau nilai fx-nya 0. Dan mencari titik potong sumbu Y, kita peroleh nilai X-nya 0. Gitu. Jadi mungkin langsung ke contoh. Di sini kita diminta menggambarkan grafik fungsi X kuadrat min 5X tambah 6. Kalau kita hitung, berarti kita cari dulu sumbu simetrinya. Berarti kan di sini kita cari ABC-nya dulu. Berarti kan A-nya 1, B-nya min 5, dan C-nya 6. Seperti itu. Berarti nilai sumbu simetrinya, XP-nya, tadi rumusnya minus B dibagi sama 2A. Oke, hasilnya berarti minus dari minus 5 dibagi sama 2 kali 1. Oh, ini angkanya agak pecahan ya, tapi nggak apa-apa. Berarti kita punya XP-nya 5 per 2. Seperti itu. Dan untuk mencari YP, titik puncak, kita substitusikan nilai 5 per 2 ke dalam fungsi kuadratnya. Berarti nilai dari F 5 per 2 hasilnya akan sama dengan 5 per 2 kuadrat dikurangin 5 dikali dengan 5 per 2. Lalu kita tambahkan dengan 6. Seperti itu. 5 per 2 jika kita kuadratkan hasilnya 25 per 4. Lalu dikurangin dengan ini berarti 25 per 2 ditambah dengan 6. Seperti itu. Dan kalau kita samakan penyebut semua menjadi 4 ya. Penyebutnya 4. Berarti 25 minus 50 ini tambah 24. Seperti itu. Berarti kita punya 25 minus 50 minus 25. Minus 25 tambah 24 jadi 1. Minus 1 ya. Minus 1 per 4. Seperti itu. Setelah ini kita cari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya. Untuk titik potong sumbu X, kita substitusikan nilai fx-nya 0. Berarti jadinya fx sama dengan x kuadrat minus 5x tambah 6. Dan fx-nya sama dengan 0. Seperti itu. Berarti kalau kita pakai pemfaktoran, faktornya itu x yang hasil kalinya 6 yang jumlahnya minus 5. Berarti minus 3 dan minus 2 ya. Oke. Berarti kita peroleh nilai dari x min 3 sama dengan 0. Dan satu lagi x min 2 sama dengan 0. Gitu. Berarti nilai x-nya sama dengan 3 dan nilai x-nya sama dengan 2. Jadi kalau y-nya 0, x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan 2. Artinya titik potong sumbu x-nya itu ada 2, ada 3,0 dan satu lagi 2,0. Seperti itu. Dan yang terakhir yang kita cari adalah titik potong sumbu y.
titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y, kita substitusikan nilai X-nya 0. Gitu. Dan tadi titik potong sumbu Y kita substitusikan Y-nya 0 ya. Oke. Kalau kita substitusikan nilai X-nya 0, tadi kan berarti kan jadinya F0 ya. Berarti 0 pangkat 2 minus 5 kali 0 ditambahkan dengan 6. Gitu. Hasilnya jadinya 6 ya. Jadi nilai titik potong sumbu Y-nya X-nya 0 dan Y-nya 6. Seperti itu. Dan untuk menggambar grafiknya, nah ini yang agak repot. Semoga gambarnya bagus. Jadi, yes, kita coba gambarkan. Jadi tinggal kita gabungkan semua yang udah kita hitung. Oke, tadi kita punya titik potong sumbu X-nya itu 3,0 dan 2,0. Berarti di sini 3, di sini, sorry, kita bikin yang versi rapi aja. 1, 2, 3, 4, Y-nya 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, Y-nya sampai 6 ya. Hmm, di sini 5, kita pindahkan dulu sebentar. Oke, di sini 5, di sini 6, 5 dan 6. Terus titik potong sumbu X-nya tadi 2,0 dan 3,0 di sini dan di sini. Lalu titik puncaknya setengah sama minus seperempat. Berarti di sini ya, kurang lebih ya. Ini titik puncaknya. Dan dia melalui 6,0. Berarti kalau kita gambar bentuknya kayak U ya. Nah, ini soalnya sih sebetulnya yang saya salah bikin. Jadi terlalu mepet. Jadi mungkin gambarnya, tapi seharusnya lebih rapi ya. Sama-sama. Mm-mm, betul. Jadi mungkin di kasus ini ya nggak apa-apa untuk sementara. Jadi Dua seharusnya setengah. lebih rapi lagi. Oh, Nah, 2,5 4. oh maaf kok 1 sama 2 ya. Dua Maaf, maaf. setengah Iya, 2,5 ya. sama min seperempat. Oke, berarti sekitar sini ya. Di tengah-tengah 2 dan 3. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu, tapi ini versi yang kurang rapinya. Jadi nanti mungkin bisa lebih rapi lagi, mungkin lebih gede mungkin ya, biar agak lebih mudah gambarnya. Atau mungkin soalnya bisa titik potong sumbu X-nya itu yang agak berjauhan gitu. Jadi biasanya lebih gampang sih gambarnya. Seperti itu. Tapi itu untuk cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Apa ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Atau ada yang punya pendapat? Ada cara lain mungkin? Pelajaran siswa mengubah bentuk kuadrat. Oh iya, jadi A minus X minus XP itu titik puncak ya. XP, YP-nya itu titik puncak. Iya, betul, betul. Bisa juga ya. Tambah titik sembarang lain. Oke, biasanya ditambah misalkan X-nya 4 gitu ya, buat buat lebih pastinya gitu, biar lebih rapi. Iya, bisa. Tapi untuk komponen utamanya tiga, tiga hal ini ya, titik potong sumbu X, sumbu Y, terus titik puncak, ya itu, gitu. Atau terkadang biasanya kalau saya menjelaskan di awal, saya coba satu-satu dulu X-nya gitu. Nah, habis itu baru saya jelasin, kita gambar, kita cari titik potong sumbu X-nya, kita cari titik puncaknya, kita cari titik potong sumbu Y-nya, gitu. Ditambah mungkin beberapa titik lagi supaya gambarnya lebih rapi ya. Mungkin seperti itu. Hmm. Atau bisa juga menggunakan bentuk yang kayak Pak Beni Hakim. Jadi kita ubah jadi bentuk A min X P kuadrat min YP. Itu bentuk XP sama YP-nya itu jadi titik puncak. Oh iya, plus YP. Betul. Karena Y min YP ya, jadi YP-nya pindah jadi plus. Oke, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjutkan. Nah, ini mungkin materi terakhir kita di hari ini.
untuk waktunya masih banyak. Oke, jadi insya Allah sempat nanti untuk kuis ya, ada 2 kuis. Oke, jadi mungkin nanti untuk kuisnya lebih baik raise hand aja kalau ada yang mau menjawab. Jadi nggak berebut ya. Oke, untuk yang terakhir di sini ada menyusun fungsi kuadrat. Jadi kalau tadi kita punya fungsi kuadrat, terus kita biasanya mau mencari entah grafiknya, entah mencari titik puncaknya, mencari mungkin apa, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, biasanya soalnya kayak gitu ya. Nah, di sini kebalikannya, kita diketahui beberapa titik dan kita mau mencari rumus dari fungsi kuadratnya, gitu. Jadi kalau di sini ada 3 metode, gantung sama soalnya. Jadi bergantung sama yang diketahuinya. Untuk metode pertama itu, jika diketahui dua buah titik potong, dua buah titik potong sumbu X dan satu titik acak gitu. Jadi di sini kita misalkan titik potong sumbu X-nya itu X1,0 dan X2,0. Dan titik acaknya nanti ada di soal. Nah, untuk mencari fungsi kuadrat itu rumusnya A dikali dengan X min X1 dikalikan dengan X min X2. Nah, nanti akan masih ada nilai A dan nilai A ini kita cari dengan mensubstitusi satu titik acaknya gitu. Jadi nanti titik acaknya misalkan 2,3. Jadi kita masukkan nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya 3, nanti kita peroleh nilai A-nya. Setelah kita peroleh A-nya, jadi kita bisa peroleh fungsi kuadratnya. Seperti itu. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, jika diketahui titik puncak dan satu titik acak. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya titik puncak, tadi puncaknya XP, YP, dan titik acaknya itu tergantung sama soalnya. Jadi untuk mencari fungsi kuadratnya itu rumusnya A dikali dengan X min XP kuadrat ditambahkan dengan YP. Sama halnya kayak yang tadi, untuk mencari A tinggal kita substitusikan nilai titik acaknya. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk yang ketiga ini jika diketahui 3 buah titik acak, jadi dia bukan titik potong sumbu X, bukan titik potong sumbu Y, boleh ya kalau titik potong sumbu Y. Jadi yang diketahui itu beda di antara bukan kayak nomor 1 dan nomor 2 ini, gitu. Jadi dia bukan 2 titik potong sumbu X dan bukan titik puncak, gitu. Sebetulnya boleh-boleh aja. Nanti kalau misalkan diketahui 3 titik, intinya kalau kita punya 3 titik itu boleh pakai rumus yang ketiga, gitu. Jadi untuk mencari fungsi kuadratnya, itu tinggal kita substitusikan 3 titik acaknya. Di sini berarti nanti kita masukin titik yang pertama, nanti dapat persamaan dalam 3 variabel A, B, C. Lalu kita substitusikan titik yang kedua dan titik yang ketiga. Jadi nanti kita akan memperoleh 3 buah persamaan dan 3 buah variabel. Gitu. Lalu dilanjutkan dengan eliminasi atau substitusi untuk mencari nilai A, B, dan C-nya. Seperti itu. Jadi mungkin di sini saya ada contoh. Contohnya di sini 1. Jadi saya contohkan untuk mencari fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X-nya 2,0, 4 dan 4,0 serta melalui 0,16. Gitu. Jadi nanti, tapi nanti mungkin ada kasus dia itu nggak memotong sumbu X tapi hanya menyinggung. Kalau dia hanya menyinggung sumbu X, nanti nilai X1 dan X2-nya sama. Gitu ya. Tapi ya nanti mungkin kalau ada kasus seperti itu. Nah, untuk rumusnya sendiri, tadi fx kalau melalui 2 titik potong sumbu x adalah A dikalikan dengan x min x1 dikalikan dengan x min x2. Atau boleh juga, ini kan yang diketahuinya 3 titik ya. Jadi titik 2,0, 4,0, dan 0,16. Jadi boleh juga kita pakai cara yang diketahui 3 buah titik acak. Gitu. Itu tergantung mungkin nyamannya pakai cara yang mana atau mudahnya pakai cara yang mana. Tapi kalau untuk saya, di sini lebih mudah itu menggunakan yang diketahui titik potong sumbu X. Gitu. Dengan di sini X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 4. Gitu. Jadi jika kita substitusikan, kita punya fungsinya adalah A dikalikan dengan X minus X1-nya berarti 2, dikalikan dengan X minus X2-nya adalah 4. Gitu. Boleh kita kalikan dulu atau boleh juga kita substitusi dulu. Mungkin di sini saya kalikan dulu. Kalau kita kalikan, berarti kita punya fx-nya. Jadinya A. X min 2 dikali X min 4. Kita kali satu-satu. X kali X menjadi X pangkat 2.
X dikalikan min 4 menjadi min 4X. Lalu min 2 kali X menjadi min 2X. Min 2 kali min 4 menjadi plus 8. Seperti itu. Berarti hasilnya sama dengan A dikalikan X kuadrat min 6X plus 8. Oke. Nah, udah ada yang jawab ya di kolom komentar jawabannya. Nah, selanjutnya untuk mencari A, kita substitusikan nilai X-nya 0 dan Y-nya 16. Berarti kalau kita substitusikan jadinya F0, jadinya A, kita kalikan dengan X, sorry, X-nya diganti 0 ya. 0 kuadrat minus 6 kali 0 tambah 8. Dan hasilnya F0-nya tadi adalah 16 ya. 0 kuadrat minus 6 kali 0 itu tetap 0, tambah 8 jadinya 8. K kali 8 itu kan jadi 8A ya. Lalu semuanya kita bagi 8. Kalau kita bagi 8, berarti kita punya A-nya sama dengan 2. Seperti itu. Setelah kita punya A-nya, tinggal kita substitusi ke dalam eh, fungsinya. Jadi tadi kan kita punya fx-nya adalah A dikalikan dengan x kuadrat min 6x tambah 8. Kita substitusi nilai A-nya 2. Berarti 2 dikali x kuadrat minus 6x tambah 8. Berarti hasilnya 2x kuadrat minus 12x tambah 16. Itulah fungsi kuadratnya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk kasus yang lain, itu tinggal pakai rumus yang kedua atau yang ketiga. Seperti itu. Untuk metodenya sama. Mungkin yang ketiga ya yang agak beda karena kita harus melakukan eliminasi dan substitusi gitu. Dan kasus ini juga bisa kita pakai eliminasi atau substitusi karena diketahui 3 titik. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Oke, kalau tidak ada berarti kita langsung kuis aja ya. Bapak Ibu mungkin bisa dipersiapkan untuk kuisnya. Jadi di sini ada 2 soal untuk yang fungsi kuadrat. Mungkin bisa dipersiapkan, mungkin kertas atau alat tulisnya. Oke. Nanti untuk menjawabnya langsung raise hand aja ya, nggak usah ditulis di kolom chat karena takutnya tertimpa kita. Oke, mungkin kita mulai aja untuk kuis yang kedua. Ini soalnya. Langsung raise hand aja. Kalau mau mencoba menjawab, langsung raise hand. Oke, Pak Rahmat, mungkin bisa dijabarkan, boleh? On mic ya? Berarti gimana Nggak tahu caranya, benar Pak? atau enggak ini ya. 2,2 Aja, benar Pak. nggak ya? Kita coba dulu aja, coba. Oke, jadi Mhm. pakai yang persamaan sih ya. Y sama Oke, dengan itu tadi A dikali X min X1 oke. dikali X min X2 ya. Nah, di Iya, situ kan perbandingan QO sama OS oke. Satu katanya banding satu tiga ya. banding 3 ya. Berarti di situ kan Betul. Q-nya tahu. Q-nya Q-nya, 1,0 ya. oke. Berarti sumbu X-nya 1 ya nilainya. Q-nya 1,0 terus maka karena perbandingan 1 banding 3 maka S-nya 3,0 ya. Oke, betul. Berarti Nah, nanti lanjut. tinggal Mhm. substitusi sih X1-nya
Oke, 1, berarti X2-nya 3 ya. oke X min 1 sama X min 3 ya. Berarti hasilnya? Ya, lalu masukin titik P-nya. Oke, berarti Oh, masukin sorry, kebalik ya. hmm, apa yang kebalik, Pak? Itunya apa Y-nya min 6, X-nya 0 ya. Oke, oke, min 6. Titik Berarti P-nya jadi 0 masukin. min 1 sama 0 min 3 ya. Ya, nanti Berarti, dapat A-nya berarti min 2 ya, sorry. A-nya min 2. berarti ini jadinya 3A ya, sama dengan min 6. Ya, Berarti min 2 sama dengan A. Oke. ya nanti didapat persamaan. A-nya diganti Mm-mm. min 2. Oke. X min 1, Terus nanti X min dapat 3. X puncaknya itu kan tengah-tengah titik potong sumbu X ya. 1 sama 3 Iya, tengah-tengahnya oke. 2 ya. Betul. Nanti Berarti dimasukin X-nya 2, dapat Y mm-mm. puncaknya. Oke, berarti kalau kita masukkan X-nya 2, jadinya minus 2, 2 min 2 1 min dengan 2 1, min 3 ya. 2 min 3. Iya, dapatnya 2. Jadi 2,2 deh, sorry. Diralat ya dikit. 2 kali min 1 kali 1. Kebalik ya. Iya. 1 kali min 1. Oke. Eh, Berarti 2 ya. Ya, jadi Oke, berarti titiknya titik. 2,2. Mm-mm. Oke. Nanti Ya. mungkin bisa kirimkan nomor WA-nya dulu mungkin ke Bu Rianti ya, Pak ya. Oke. Oke, terima Makasih, kasih. Pak. Iya. Oke, mungkin kita lanjutkan untuk kuis yang terakhir di hari ini. Jadi sama untuk materinya fungsi kuadrat. Oke, kita langsung aja ya. Koordinat apa yang tadi koordinat? Maaf Pak, bentar Pak, di atas Pak tadi. Oh, kenapa toh? Oh itu, oh Y-nya, Y berarti titiknya Y-nya 2, X-nya berapa tadi Pak ya? 2,2 ya Pak ya? X-nya 2, X-nya 2, Y-nya Oh 2. ya, Jadi titiknya 2,2, oh ya. Oke, Pak, titik makasih puncaknya. Pak. Oke, oke kita lanjut ya. Ini untuk kuisnya. Yang terakhir untuk hari ini. Nanti yang bisa langsung reset. Oke, boleh Ibu bagaimana? Ibu Murni Siregar, boleh di on mic-nya dulu mikrofonnya. Oke, bagaimana? Ini langsung aja boleh kan, Pak? Langsung apanya tuh? Coba. Berarti, Maksudnya kan mm-mm. langkah-langkahnya. Oh iya, coba gimana Bu? Oke, kita cari dulu persamaan garis melalui 0, minus 14. Berarti kan Oke, Y berarti ditambah mm-mm. Dia Y tambah. ditambah 14 sama dengan M, X dikurang 0 gitu. Oke, oke. Berarti Y Selanjutnya, ditambah mm-mm. 14 sama dengan MX. Berarti Y sama dengan MX dikurang 14 gitu. Oke, Itulah persamaan garisnya. betul. Terus kan Selanjutnya, dibilang bahwa tidak memotong ataupun tidak menyinggung kurva berarti dia berharga definit gitu. Dalam mm-mm. hal ini kita samakan dulu Y garis dengan Y parabola gitu, Pak. Oke, berarti kita Berarti peroleh MX dikurang 14 sama dengan 2X kuadrat ditambah 5X dikurang 12 gitu, Pak. betul. Mm-mm, gitu. Kita pindah luaskan ya. Ya, Pak. Berarti Ya udah ya kita setelah itu 2X kuadrat kita buat mm-mm. atau boleh langsung 2X kuadrat ditambah 5X dikurang MX ditambah 14. Tambah jadi tambah 2 mungkin Bu ya. Kan minus 12 tambah 14.
Iya, oh ya, minus 12 Tambah, tambah 14, ya, tambah 2. 2. Oke. Lalu? Oke. Lalu kita buat 2x kuadrat Ya. ditambah 5 dikurang M, Oke. Oke. X Tambah 2. ditambah 2. Oke, Oke. baru kita masukkan syarat tidak memotong dan tidak menyinggung, berarti itu adalah diskriminannya kurang dari 0. Oke, betul. Berarti Karena dia diskriminannya lebih kecil dari 0 ya? karena dia Hmm. definite negatif gitu. Oke. Betul. B Kalau berarti kuadrat. definite, berarti B kuadrat dikurang 4AC kurang 0. Berarti dalam hal ini Oke. 5 dikurang M. Mm-mm. B M-nya sama kuadrat dengan 9 dan M sama dengan 1. Iya, betul. Berarti dikurang dikurang 4 4 kali 2 kali 2 lagi ya? kali 2 kurang dari 0 gitu. Oke. Oke, berarti kita buat di sini 25. Oke. 25 dikurang 10M ditambah M M kuadrat ya? kuadrat kurang 16. Oke, berarti persamaannya bisa kita ubah jadi M kuadrat minus Dikurang 10M. 10M ditambah 25 dikurang 16 atau tambah 9 pun boleh lah. Oke. Lalu di? Berarti kurang 1 dalam kurung M kurang 9. Berarti M-nya di antara 1 dan 9. oke. Kalau kita pakai garis bilangan dulu, berarti kan M-nya 1 dan 9 ya? Ya, Minus 1, 9. Lalu nanti kita cari nilai yang sebelah kiri 1. Yang sebelah kiri 1 nanti berarti kita misalkan masukin M-nya 0 gitu ya? Berarti nanti hasilnya positif, ini negatif, ini positif. Begitu ya, Bu ya? Oke, berarti karena yang dimintanya lebih kecil dari 0, kita ambil yang di antara. Gitu. Oke, berarti jadinya 1 lebih kecil M, lebih kecil 9. Betul. Oke. Mungkin nanti boleh dikirim juga ya nomor WA-nya ya, Bu ya, ke Bu Rianti. Kak, maaf ya. Kak, lihat Ya. pertanyaannya Kak. Oke. Kelihatan nggak? Oh, oke. Ya, makasih Kak. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Jika tidak ada, mungkin. Oh, ya, ada yang raise hand. Ini Bapak ya, Bapak Al Kausar. Atau Bapak, ada yang bisa saya bantu?